Halo, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan review ini. Ini adalah wheel nut ya, baut roda premium dari NK. Harganya nggak main-main. Satu biji 125.000. Satu set isi 16, 2 juta. Kalau mau dengan lock nut 2,5 juta. Damn expensive, yes. But this is a good stuff. Kenapa saya bilang good stuff? Pertama, ini ringan banget. Kita lihat beratnya sekarang. Kurang lebih 21 gram ya. Rata-rata 4 biji adalah 21,56 gram. Berat dia kan ringan banget. Itu artinya ini akan mengurangi unsprung weight dari mobilmu. Dengan kata lain apa? Kalau yang standar itu kan beratnya 50 gram. Ini hanya sekitar 20-an gram ya. Ada 4 biji. Berarti dalam satu roda beratnya akan berkurang 120-an gram kurang lebih ya. Itu akan meningkatkan handling. Tapi anggap aja ini sebagai bonus, karena advantage yang sesungguhnya akan kita bahas sekarang. Baut ini terbuat dari bahan duralumin. Itu adalah bahan pesawat terbang dan pesawat ruang angkasa, aerospace grade, karena tipenya ada 7075. Tapi tetap dia nggak sekuat baja. Jadi ketika kita pasang, ini nggak bisa pakai argan yang push. Dia hanya bisa dipasang menggunakan torque wrench. Kebutuhannya adalah 110-120 Nm. Sesuai dengan rekomendasi dari NK, dan saya akan set torque wrench ini ke 116 karena ya antara itulah, antara 110 sampai 120, dan saya suka yang on the higher range gitu aja sih. Kita lihat bentuk dia ini tapered 60 derajat, dia pas banget dengan alloy wheel. Kenapa dia harus tapered? Untuk memaksimalkan kontak dengan alloy wheelnya. Jadi ketika dia kontak ini kan maksimal nih, panjang nih ya ininya, tanpa harus memperbesar banget ini ukurannya ya. Ketika dia kontak ini maksimal, dia memiliki probabilitas pertemuan tuh yang tinggi. Ketika dia memiliki itu, dia akan tetap menempel karena friksi. Jadi ketika dia dipasang di bolt ini ya, gini kan, sampai di ujung dia akan menekan alloy wheel sedikit. Oke. Ketika dia menekan ini, dia mencapai tahap apa yang dinamakan elasticity. Alloy wheel ini cukup elastik. Ini, terus dia menekan di sini alloy wheel-nya kan. Dia menekan kenceng. Terus dia akan memberikan pressure di sini yang untuk menekan balik ke sana. Jadinya di depan sini tension karena pressure, dan dalam sini dengan stud yang ada dratnya tadi, dengan drat di sini itu akan mencapai tension tertentu sehingga dia menciptakan friksi yang optimal untuk membuatnya tidak bergerak, tidak copot. Kita bisa lihat di grafik ya. Yang kita mau adalah dia berada di yield strength itu, pada perbatasan antara elasticity dengan plasticity. Kalau dia udah sampai plasticity, dia akan break, dia akan pecah ya. Oke. Nah, ini memungkinkan banget untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin sebagian dari kamu ada yang bertanya-tanya, kenapa kalau baja itu lebih kuat, saya milih ini? Bukan karena lebih ringan ya. Ingat, jangan pernah ganti karena kamu pengen ringan ya, oke? Karena apa? Velg kan aluminium. Ini kan jika baja ya, ketika dia diuyak begini, gerakannya kan kayak ngebor nih, nguyak begini kan. Baja tadi akan membawa aluminium ini mencapai region plasticity. Dia akan berubah menjadi bersifat seperti plastik. Deformasi nggak kembali lagi ke bentuk asal. Dia akan jadi cracking dan sebagainya. That is bad for your safety. Padahal tujuan kita pakai baut-baut beginian ya, sengaja kita beli yang premium, yang top ya, adalah untuk keselamatan kita semua kan. Saya hanya ingin punya mobil yang aman untuk keluarga. Gitu aja sih. Mungkin sebagian dari kamu akan bertanya-tanya, mengapa saya pilih yang ini bukan yang ES nut? Karena ada beberapa pertimbangan ini. Pertama ya, ini rapat, ES nut bolong. Artinya ES nut makin banyak kotoran bisa masuk. Sedangkan ini, itu didesain untuk penggunaan jangka panjang. Karena apa? Aluminium dengan baja di stud itu ya, dia bisa menyatu dengan kondisi tertentu. Kalau misalnya ada kotoran seperti garam atau apa yang masuk itu, dia akan fusing ini dengan studnya. Ketika itu terjadi, ini dibuka akan ledes. Ketika kamu racing, wheel nut kamu tuh hanya dipakai selama racing itu aja. Ganti ban ya, kan saya udah bilang tadi, aluminium itu nggak tahan dengan airgun. Sedangkan kalau racing kan kita harus cepet ya, kita kayaknya airgun ya. Ketika kita buka airgun, kita kencengin lagi, paling ES nut tuh hanya bisa tahan dalam satu race aja, gitu loh. Nggak bisa tahan bertahun-tahun atau berbulan-bulan di situ. Jadi, udah, they can afford it, copot, buang, ganti baru. Dan sedangkan ini didesain untuk tahan bertahun-tahun. Beda, filosofinya berbeda.
Karena itu juga ada beberapa orang rekomendasi menggunakan anti-seize ketika dia memasang ini. Makanya dikit aja. Itu tujuannya apa? Biar dia nggak akan macet ketika dia dipakai selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun di ban yang sama. Kira-kira seperti itu. Kita bisa lihat di booklet yang diberikan sama Anke ini. Di sini tertulis bahwa kita harus melakukan pengencangan di 100 km pertama. Kira-kira seperti itu. Tapi saya akan lakukan di 50 km pertama, terus di 100, dan selanjutnya di 1000. Yang kedua dari segi bahannya, IS-NA terbuat dari super hardened aluminium. Dia akan kalah awet dibandingkan ini yang aerospace grade. Ini tahan cuaca, itu enggak. Jadi setelah sekian lama, dia akan mengalami korosi walaupun sulit untuk dilihatnya. Jadi saran saya ya, kalau kamu mau ganti, IS-NA emang lebih ringan. Tapi kalau kamu mampu ganti dia setiap beberapa bulan pemakaian, go for it. It's okay. Tapi kalau kamu mau yang awet, pakai yang ini. Kira-kira seperti itu filosofinya ya. Saya rasa saya sudah selesai menyampaikan semua poin-poin saya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Bye-bye.